Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Nuraini, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tahlili, dan insya Allah saya akan menjelaskan judul dari makalah saya, yaitu penjelasan tafsir tahlili Quran surat Al-Baqarah ayat 60-61. Teman-teman yang dirahmati Allah, memahami Al-Quran itu adalah kewajiban setiap muslim, dan Allah memberikan kenikmatan kepada manusia berupa akal dan pikiran. Tujuannya adalah agar manusia itu dapat memikirkan dan mentadaburi ayat-ayatnya yang telah Allah ciptakan berupa alam semesta, manusia, dan kehidupan, dan salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, mempelajari tafsir Al-Quran ternyata sangat penting sekali agar kita bisa memahami makna dan makna yang benar serta mendalam. Kemudian juga mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa menghindarkan kita dari kesesatan, kemudian dari salah paham terhadap ayat, serta juga kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tanpa tafsir, teman-teman, akan sulit memahami konteks dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat, yang bisa berujung pada penafsiran yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Banyak sekali teman-teman yang dirahmati Allah, kelompok sesat yang menggunakan ayat Al-Quran tanpa dasar tafsir yang benar. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, mempelajari tafsir itu akan membantu kita dalam membedakan kebenaran dari kebatilan dan menghindarkan kita dari kesesatan, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fajarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idhis, dan ketika istasqa Musa memohon curahan air minum kepada Allah, liqaumihi, untuk kaumnya, faqulna, dan kami berfirman, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, batu itu, fajarat, maka memancarlah dengan deras, minhu, darinya batu itu, isnata asyrata, 12 aina, mata air, qad, sungguh, alima, telah mengetahui, kullu, setiap, unasin, manusia, atau 12 suku Yahudi, masyrabahum, tempat minum mereka, kulu, makanlah kalian, washrobu, dan minumlah kalian, mirrizki, dari rezeki, mirrizkillahi, dari rezeki Allah, wala, dan janganlah ta'asau, kalian berbuat kejahatan, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjut Quran surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wadribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'um bighadabin minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa idz, dan ketika qultum, kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira,
tidak akan kami bersabar ala tu'amin atas makanan wahidin satu macam, fad'u maka mohonlah lana untuk kami rabbaka dari Tuhanmu, yukhrij lana agar dia mengeluarkan untuk kami, mimma dari apa yang tumbitul ardu ditumbuhkan bumi, mim bakliha berupa sayur mayurnya, wa kithaiha dan mentimunnya, wa fumiha dan bawang putihnya, wa adasiha dan kacang adasnya, wa basaliha dan bawang merahnya. Qala berkata kepada kaumnya Musa, atastabdiluna apakah kalian akan mengganti atau menukar alladzi sesuatu yang huwa adna ia lebih sedikit manfaat dari kebaikannya, billadzi dengan sesuatu yang huwa khair yang ia lebih baik dari manfaat. Ihbitu turunlah atau pergilah kalian misral ke sebuah kota, fa innalakum maka sungguh bagi kalian ma sa'altum apa yang kalian minta, wa dhuribat 'alaihimuz zillatu wa dhuribat dan ditimpakan alaihum kepada mereka zillatu kehinaan, wal maskanatu dan kemiskinan, waba'u dan mereka kembali bighadabim dengan kemurkaan minallah dari Allah. Zalika hal itu biannahum karena mereka mereka telah yakfuruna mereka ingkar bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh an-nabiyina para nabi bighairil haq dengan tanpa atau sebab yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena asaw mereka membangkang, wa kanu dan mereka telah ya'tadun mereka melampaui batas. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayat yang barusan saya bacakan secara sabab nuzul biqazanya tidak ditemukan sabab nuzulnya, sehingga saya melihat dari sabab nuzul fi qazanya. Nah, Allah SWT mengingatkan kepada Bani Israel tentang anugerah yang Allah berikan kepada mereka, yang ternyata juga terekam dalam surat lain, yaitu surat Thaha ayat 80 sampai 82. Yang artinya, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkanmu dari musuhmu dan kami mengadakan perjanjian denganmu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai dan menurunkan kepadamu manna dan salwa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di sini juga dikatakan bahwa makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan berulang kali kepada Bani Israel tentang betapa besar anugerah dan kebaikannya yang diberikan kepada mereka. Dan Allah telah menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya dan membebaskan mereka dari penderitaan serta kesulitan. Nah, teman-teman, Allah juga menjanjikan bahwa ternyata mereka itu akan ditemani oleh nabi mereka sampai di sisi kanan gunung Tursina. Selanjutnya di gunung itulah kemudian diturunkannya hukum-hukum untuk mengatur kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Nah, tetapi kemudian kita tahu di ayat tersebut gitu kan, bahwa mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap nikmat yang Allah berikan sampai pada puncaknya puncak kekufuran mereka di Quran surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61. Nah, ternyata teman-teman, ketika mereka menempuh perjalanan yang sangat melelahkan di muka bumi gitu kan, yang tandus dan tidak terdapat tanaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sejenis makanan bernama manna dan manna dari langit pada pagi hari, dan mereka telah mendapatkan makanan itu terhidang siap saja di rumah mereka. Nah, pada sore harinya teman-teman, Allah datangkan burung-burung salwa dan dapat disembelih dengan mudah oleh mereka dan untuk santapan makan malam mereka. Selain itu, pada musim panas mereka juga dinaungi
dengan awan kayak gitu. Dan awan-awan itu kemudian yang memayungi mereka dari sengatan panas matahari, sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 41. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan makanan yang menggembirakan mereka berupa mana dan sawah. Mereka mendapatkannya tanpa harus bersusah payah. Tidak perlu usaha mendapatkannya, begitupun dengan kebutuhan air. Akan tetapi ternyata mereka tidak dapat menjaga nikmat-nikmat itu dan tidak mau mensyukurinya. Nabi Musa pun di Quran surat 60 surat Al-Baqarah ayat 61 itu kan merasa heran ya, kenapa gitu kan mereka bisa seperti itu, karena ternyata mereka meminta sesuatu yang rendah gitu sebagai pengganti yang lebih baik, sehingga ini yang membuat heran Nabi Musa, sebagaimana yang terabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, untuk munasabah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 60 dan 61 ini kita mulai dengan munasabah ayat dengan ayat sebelumnya. Nah jika kita perhatikan teman-teman, bagaimana hal serupa ternyata di ayat sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat ayat 49 sampai ayat 57, ternyata Allah SWT berusaha mengingatkan kembali Bani Israel tentang betapa besar anugerah dan kebaikannya yang diberikan kepada mereka dengan kata ingatlah di setiap ayatnya. Seperti misalkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 49, dan ingatlah gitu kan, sama bunyinya wa'id, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Ini juga sama bunyinya terkait dengan Allah mengingatkan Bani Israel tentang anugerah dan kebaikannya. Kemudian di ayat selanjutnya juga sama, permulaan ayat selalu diawali dengan kata dan ingatlah. Di Quran surat 50-nya Allah katakan, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan. Kemudian di ayat selanjutnya lagi sama, permulaan ayat selalu diawali dengan kata dan ingatlah. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Kemudian di ayat selanjutnya masih ada kata dan ingatlah. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan. Kemudian di ayat selanjutnya sama, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Kemudian di ayat selanjutnya sama, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, dan seterusnya. Nah teman-teman, itu munasabah ayat dengan ayat. Sementara munasabah ayat dengan ayat di satu surat dengan surat lain, yaitu kami temukan di Quran surat Al-A'raf ayat 160. Jadi ada munasabah ayat Quran surat 60 surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61 dengan Quran surat Al-A'raf ayat 160. Di situ dijelaskan bahwa ternyata kisah pada ayat ini hampir serupa dengan kisah yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 160. Tetapi dijelaskan di kitab Ibnu Katsir bahwa surat tersebut itu diturunkan di Mekah. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai diri mereka, yakni Bani Israel, itu menggunakan domir atau kata ganti orang ketiga, teman-teman. Nah, karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulnya atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang dia lakukan. Maksudnya ada yang dilakukan oleh Allah gitu ya. Yang Allah lakukan kepada Bani Israel. Sedangkan di kisah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah, sehingga ayat ini ditujukan langsung kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel. Nah teman-teman, untuk penjelasan mengenai tafsir mufassir, saya mengambil dari 3 tafsir, yaitu tafsir klasik, tafsir pertengahan, dan tafsir kontemporer. Untuk tafsir
klasiknya saya ambil dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi teman-teman, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa ternyata di dalam firman Allah, ingatlah kalian kepada nikmat yang telah kulimpahkan setelah aku memperkenankan doa Nabi kalian yaitu Musa, dikala ia meminta air minum kepadaku buat kalian, hingga aku mudahkan memperoleh air itu dan aku keluarkan air itu dari batu yang kalian bawa. Aku pancarkan air darinya buat kalian sebanyak 12 mata air. Bagi tiap-tiap suku di antara kalian terdapat mata airnya sendiri yang telah diketahui. Makanlah salwa dan nana dan minumlah air ini yang telah kupancarkan tanpa jerih payah dan usaha kalian, dan sembahlah oleh kalian Tuhan yang telah menundukkan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Bani Israel berupa air yang dipukulkan dari tongkatnya Nabi Musa kepada batu gitu kan, sehingga keluar daripadanya 12 mata air. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, para mufassir itu banyak melakukan perbincangan terkait dengan kisah ini yang membahas batu dan tongkat Nabi Musa. Misalnya ada hak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Bani Israel berada di padang pasir, Musa membelah batu untuk mereka menjadi mata air kayak gitu. Kemudian As-Sauri meriwayatkan dari Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa hal tersebut itu terjadi di padang Sahara. Musa memukul batu untuk mereka, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Masing-masing suku meminum dari satu mata air. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian Mujahid di dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan, Mujahid ini mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa kisah ini mirip dengan kisah yang ada di dalam surat Al-A'raf gitu kan. Tetapi surat tersebut itu diturunkan di Mekah. Oleh karena itu pemberitaan tentang mereka itu memakai domir kata ganti orang ketiga, mengingat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada Rasul apa yang telah mereka perbuat. Adapun kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah itu khitabnya ada padanya atau langsung ditujukan kepada mereka. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf itu ada kata fambajasat. Yang dimaksud dengan fambajasat atau inbijas itu adalah permulaan memancar. Sedangkan di dalam ayat surat Al-Baqarah disebutkan keadaan sesudahnya, yakni meluapnya air tersebut dalam pancarannya. Nah, maka sesuailah bila dalam ayat yang sedang kita bahas ini disebut kata infijar dengan istilah infijar gitu, fajarat. Sedangkan dalam ayat surat Al-A'raf itu disebut dengan memakai kata inbijas. Nah, di antara kedua ungkapan terdapat perbedaan memang ditinjau dari beberapa segi gitu kan, dari beberapa segi lafaz dan maknanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian di ayat selanjutnya, yakni ayat 61, Allah SWT itu berfirman, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian kala aku menurunkan mana dan salwa kepada kalian sebagai makanan yang baik, bermanfaat, enak dan mudah. Ingatlah ungkapan, keluhan, serta kebosanan kalian terhadap apa yang telah kami limpahkan kepada kalian. Dan kalian meminta kepada Musa menggantinya dengan makanan yang bermutu rendah seperti sayur mayur dan lain-lainnya yang kalian minta. Nah, di sini Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa mereka itu terlanjur terbiasa dalam hal tersebut gitu. Maksudnya mereka itu tidak sabar terhadap makanan mana dan salwa, dan mereka teringat terhadap kehidupan mereka yang sebelumnya, yaitu kehidupan gaya hidup mereka yang yang katakanlah mereka sebelum itu makan dengan seperti dijelaskan di ayat ini, makan dengan kacang adas, bawang merah, sayur mayur gitu kan, bawang putih. Nah,
mereka teringat akan kehidupan mereka di masa lalunya gitu kan, sehingga mereka menginginkan makanan-makanan seperti itu. Nah teman-teman, untuk tafsir pertengahan saya ambil dari kitabnya Al-Maraghi, kitab tafsir Al-Maraghi. Di sana disebutkan bahwa seorang tokoh ulama yang pandai bernama Abdul Aziz Pasha Ismail, beliau mengatakan dalam bukunya berjudul Al-Ismu wa Tibbul Hadis atau Islam dan Kedokteran Modern, yang diringkas seperti ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk memancarkan air dan memecahkan laut sekalipun tanpa dipukul dengan tongkat. Tetapi karena Allah hendak mengajari makhluk tentang kaitan sebab dengan musababnya dalam hal pencapaian keinginan, maka dilakukanlah pemukulan tongkat sebagai pertanda batas upaya yang mampu dilakukan oleh makhluknya. Allah di sini telah menciptakan makhluknya dengan kemampuan penginderaan dan kemampuan berpikir yang terbatas. Dengan demikian, ia tidak bisa memahami sesuatu kecuali yang bisa dicerna oleh indera dan akalnya. Apabila kita manusia gitu kan melihat sesuatu yang berada di luar kemampuannya, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menafsirkannya sesuai dengan pengetahuannya. Nah, atas keterbatasan yang ada pada makhluknya itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan menampakkan mukjizatnya ini yang keluar dari tangan nabi-nabinya dengan cara bertahap, nggak sekaligus gitu ya. Sehingga akal manusia pada zamannya itu tidak kebingungan untuk mencerna. Nah, mukjizat yang terjadi atas izin dan kekuasaan Allah yang diwujudkan dengan hanya dengan kata-kata kun fayakun misalkan, itu adalah sunnatullah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk alam semesta ini. Sunnatullah itu maksudnya seperti yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu ya, misalkan sunnatullah itu pengertiannya itu adalah khasiyat ya, sesuatu ciri khas, sesuatu yang ada pada makhluk gitu kan, seperti halnya yang ada pada manusia gitu kan. Manusia ciri khasnya adalah dia memiliki hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani. Kemudian ciri khasnya lagi adalah manusia itu memiliki gorizah, naluri. Nah, dengan itu kemudian sunnatullah ini di sini dikatakan bahwa yang namanya sunnatullah ini adalah tatanan hukum-hukum Allah yang tidak bisa dihentikan atau diganti. Jadi cuman Allah gitu kan yang memiliki hak prerogatif atasnya gitu. Artinya bahwa sunnatullah yang diciptakan Allah ini untuk alam semesta, manusia dan kehidupan ini gitu kan, agar bisa bertahan, ini tidak bisa diganti. Dan di dalam Quran surat Al-Ahzab sendiri dikatakan, di Quran surat Al-Ahzab ayat 62 ya, dikatakan bahwa kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Artinya sunnah Allah itu hanya Allah sendiri yang mampu menghilangkannya, mencabutnya gitu. Seperti halnya naluri yang ada pada manusia misalkan. Naluri yang ada pada manusia itu tidak bisa dihilangkan. Artinya sudah demikian adanya gitu, tidak bisa dihilangkan oleh manusia gitu. Nah, misal contoh api khosiatnya itu adalah membakar. Ketika api kemudian yang khosiatnya itu membakar, lantas kemudian dia bisa menjadi dingin seperti halnya yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim misalkan. Kenapa Nabi Ibrahim pada saat dibakar itu kemudian api yang membakar itu menjadi dingin gitu? Kenapa demikian? Karena memang Allah telah mencabut khasiatnya. Artinya sunnatullah itu hanya bisa dihentikan oleh Allah sendiri, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk tafsir kontemporer saya mengambil dari tafsirnya Ustadz Quraisy Shihab. Dalam Tafsir Al-Misbah itu dijelaskan bahwa setelah Allah kemudian menguraikan nikmat memasuki kota yang subur dipenuhi dengan aneka hasil bumi, Allah mengingatkan lagi tentang nikmat air yang diperoleh masing-masing kelompok. Hanya saja di sini ditekankan bahwa perolehan yang kali ini itu berbeda dengan yang lalu, yang sifatnya umum dapat terjadi di mana dan kapan saja di belahan muka bumi ini gitu kan.
perolehan nikmat air di ayat ini tuh adalah hasil dari suatu mukjizat, yaitu melalui tongkatnya Nabi Musa alaihissalam gitu. Selain itu juga dijelaskan bahwa rezeki yang Allah anugerahkannya itu tanpa perlu usaha dan kerja keras, seperti itu. Wa idis tasqa Musa liqaumihi, di situ dikatakan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Di sini mengandung isyarat bahwa hanya Nabi Musa alaihissalam yang memohon. Jadi beliau tidak memohon bersama kaumnya. Bisa dikatakan bahwa Nabi Musa itu tidak merasa haus, teman-teman. Karena menurut ayat ini, beliau itu hanya memohon air untuk kaumnya. Nah, selain itu, di tafsir ini juga diuraikan tentang berbagai pendapat para ulama terkait dengan tongkat dan batu yang merupakan sebuah mukjizat. Namun ada pendapat lain yang melihat hal ini bukan sebagai mukjizat. Kata mereka apa? Bukankah kita biasa melihat air memancar dari batu? Tapi pendapat ini tuh mengurangi fungsi tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang ternyata secara tegas dinyatakan oleh Allah sebagai mukjizat ilahi, mukjizat Allah gitu kan, di Quran surat Taha ayat 17 sampai 20. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di tafsir Al-Misbah juga dijelaskan bahwa ayat selanjutnya yaitu ayat 61 itu masih berupa peringatan Allah terhadap nikmat dan kedurhakaan Bani Israel. Tetapi kali ini penekanannya itu pada kecaman atas mereka yang meremehkan nikmat-nikmat Allah SWT, sehingga mengakibatkan keadaan mereka itu berubah dari nikmat menjadi niqmat atau bencana dan siksa gitu ya. Nah, maka akibat dari kedurhakaan dan keangkuhannya tersebut ditimpakanlah kemudian atas mereka itu nista dan kehinaan. Serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT, dan hal ini bukan saja karena mereka itu menolak nikmat yang Allah berikan dan tidak mensyukurinya, tetapi lebih daripada itu mereka selalu berbuat ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, sehingga kedurhakaan itu mencapai puncaknya karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, analisis kontekstual untuk ayat 60 sampai 61 surat Al-Baqarah ini, yang pertama adalah bahwa nikmat Allah tentang nikmat Allah yang diingkari oleh Bani Israel, yakni berupa rezeki yang diberikan kepada hambanya bahkan di tempat yang tidak terduga, yaitu padang tandus. Relevansinya dengan untuk masa kini adalah bahwa jangan pernah kita putus asa atas pertolongannya, karena Allah SWT maha pemberi di segala situasi, dan jangan juga kita terjatuh kepada sifat ingkar terhadap apa yang diberikan Allah dalam hidup kita. Kemudian kedua, syukur dan sabar itu adalah persoalan yang dihadapi oleh Bani Israel saat itu, karena ternyata terbuktikan mereka itu tidak mampu bersabar begitu, dan tidak bisa bersyukur atas nikmat juga ketetapan yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka belajar dari kesalahan umat terdahulu, sepatutnya memang kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Senantiasa bersyukur atas sekecil apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT gitu kan ya, untuk bisa menjalani ketaatan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tentang sabab musabab yang terdapat pada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang diminta Allah untuk dipukulkan ke batu. Nah, dari situ teman-teman, Allah itu hendak mengajari makhluk tentang kaitan sebab dengan musababnya dalam hal pencapaian keinginan, sehingga kemudian kita sebagai kaum muslimin gitu kan diminta untuk berikhtiar atas apa yang ingin kita capai, sehingga tidak hanya menggantungkan diri kepada doa saja, tapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar seperti itu. Nah, kemudian keempat, Bani Israel itu memiliki mental materialistik ternyata. Nah, maka di kehidupan kita hari ini kita perlu waspada atas
atas gaya hidup materialistik ini, yaitu mencintai dunia daripada ketaatan gitu kan ya. Sehingga kita tidak terjebak dengan sifat konsumtif dan ketidakpuasan hidup seperti itu. Kemudian yang kelima adalah larangan berbuat kerusakan di muka bumi yang diserukan kepada Bani Israel saat itu juga merupakan larangan untuk kita hari ini. Nah teman-teman, jika Bani Israel sejak dulu sering melakukan kerusakan di muka bumi, hingga hari ini seperti yang kita saksikan di Gaza misalnya teman-teman, nah tentu itu juga merupakan larangan bagi umat muslim lainnya juga. Bentuk kerusakan yang dilakukan hari ini selain membunuh juga merusak tatanan kehidupan, baik dari sisi sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan. Mereka juga merusak generasi kita hari ini dengan perang pemikiran melalui media sosial. Nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu mungkin pemaparan tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel adalah pelajaran berharga. Sifat kufur nikmat dan ketidakpuasan mereka terhadap pemberian Allah SWT itu ternyata menjadi malapetaka besar yang menjatuhkan mereka ke dalam jurang kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan Allah gitu kan. Akibatnya kedurhakaan mereka kelak tentu akan menghantarkan mereka kepada kenestapaan abadi di akhirat. Seperti itu, sehingga kita saran untuk kita gitu kan ya, himbauan untuk kita bahwa janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi dengan dengan merusak ayat-ayat Allah gitu kan, dengan mengingkari ayat-ayat Allah. Semoga kita tidak menyalahi apa yang diperintahkan dan dilarang Allah SWT, dan janganlah kita melanggar syariatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.